Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ba'di ma'asil uduni. Adapun ini itu suatu fasal di dalam menerangkan maksiat-maksiatnya daripada telinga. Jadi ini apapun yang terjadi namanya hukum ya. Ya maksiat ya maksiat, haram ya haram. Jangan kita mungkin seneng dengerin yang maksiat, seneng dengerin yang haram. Terus kira bedalil-dalil untuk membelai diri kita supaya dibenarkan itu tidak boleh. Sudah salah ya salah gitu ya. Haram ya tetap haram, hukum itu haram tetap haram. Ya kita memang kita yang salah kok. Nah, bebelo-belo supaya dianggap tidak maksiat atau dianggap tidak haram itu tidak usah. Ya karena manusia itu kok kepengen sempurna. Itu sudah termasuk keangkuhan tersendiri atau ketakaburan tersendiri. Karena memang takdirnya atau desainnya tidak sempurna ya. Qala al-mu'allif rahimahullah itu salah satu namanya nafsu yang ibaratnya kemarin itu termasuk maksiatnya hati bersikukuh membela kesalahan kita salah, kita bela-belain dengan dalil atau hukum-hukum yang kita bengkok-bengkokkan itu tidak boleh. Yes, maksiat gitu guys. Walaupun mungkin kita senang dengarnya itu atau mungkin perbuatan itu. Yang penting hukumnya dijujurkan gitu. Jangan perkara karena kepentingan nafsu kita bengkok-bengkokkan hukum tersebut. Nah, itu begitu ya. Nah, terus umpama kita sudah ngaji seperti ini tahu oh ini maksiatnya telinga, ini maksiatnya tangan, ini maksiatnya mata, maksiatnya mulut. Nah, terus kita untuk ngukum-ngukumin orang lain tuh ya jangan begitu. Ini ngaji itu untuk kita sendiri. Lah perkara orang lain umpama kok itu anak kita, murid kita, ya kan? Orang-orang yang dalam kendali kita ya silahkan dikasih tahu yang dengan cara yang baik. Itu caranya begitu. Wa mimma asil uduni dan itu termasuk sebagian dari maksiat-maksiatnya telinga. Al-istima'u adapun ingin. Nah, jadi berharap mendengar. Nah, itu atau sengaja ingin mendengar. Kalau al-isga'u artinya sangat memperhatikan ila kalamin kepada ucapan sodirin yang keluar min qaumin dari suatu kaum akhafuhu yang memelankan siapa kaum tersebut kepada ucapannya tersebut anhu dari kepada ucapannya tersebut anhu dari orang tersebut. Jadi begini. Umpama ya kan. Wah ini bahasanya Pak siapa, Bang? Pak Hud. Nah, itu. Karena dari dulu ya macam itu, perumpamaan namanya ngaji itu kan. Nah, jadi Pak Agus lagi bisik-bisik sama Pak Ismadi ya kan. Lah ibaratnya Pak Janis tuh berusaha untuk dengerin, padahal orang itu bicara antara beliau berdua itulah atau bertiga dengan Kang Dedi. Nah, Pak Janis berusaha mendengarkan, lah itu termasuk maksiatnya telinga. Nguping lah bahasanya itu ya. Bahasa sekarang tuh nguping. Nah, itu ya. Nah, itu enggak usah. Itu urusannya orang tuh, urusan orang tuh. Nah, kepo ya. Nah, bahasa kerennya kepo sekarang ya, itu. Lah itu termasuk maksiatnya telinga. Itu istilahnya dalam yang pertama seperti itu. Al-mustami'i artinya orang yang ingin mendengarkan daripada ucapan orang-orang yang memang mereka ngomong tuh dipelankan supaya tidak terdengar orang lain. Mungkin
nak kencang-kencang ndak enak ganggu atau mungkin itu hal yang agak rahasia kan gitu. Qala sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni fi Qom'in Nufusi, di dalam kitab Qom'in Nufus. Fafil hadisi, maka itu di dalam suatu hadis as-sahihi yang sahih, min riwayati Ibnu Abbasin, dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya, semoga ridho siapa Allah anhuma, dari Abbas dan anaknya Abbas tadi, Abdullah namanya Ibnu Abbas itu ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, man adapun barang siapa itu istama'a, ingin berusaha mendengarkan ila hadisi qaumin, kepada ucapannya seorang kaum, wahum adapun kaum tadi lahu kepada man atau orang tersebut itu karihuna benci, soba maka akan dituangkan fi udunaihi, di dalam kedua telinganya al anaku, timah cair, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Nah, jadi dalam hadis ini yes, itu pokoknya kita tuh nggak usah kepo dengan apa yang dikerjakan orang lain. Urusan kita ya urusan kita, urusan orang ya urusan orang. Bukan urusan kita karena sibuk. Kita sok-sok penting kepo ya kan. Qaulal mu'allif rahimahullah. Enggak penting enggak kita itu. Sudah pokoknya begitulah, kita tuh enggak penting. Qaulal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi faidarani amin ya rabbal alamin. Wal anaku, dan lafat anaku bil madi. Anaku apa anuku? Anuku. Panjang itu Pak, alifnya itu panjang itu. Kalau anuku kan pendek. Ini panjang maksudnya. Bil madi, dengan dibaca panjang. Wa dhamin nuni, dan dibaca dhammah nunnya. Anuku. Ini masalah kakikunya itu tergantung apanya, amilnya Pak. Kalau jadi maf'ul bih ya anuka gitu. Kalau jadi mudhof ilaih atau huruf jar ya anuki gitu. Lah kalau i'rabnya itu tadi rafa, nah jadi fa'il tadi ya baru anuku tadi. Gitu loh maksudnya ya. Nah, beda-beda, tidak harus anuku loh maksudnya. Lagi anu anu ini hurufnya kaf kok. Kalau anumu kan pakai mim. Ya. Nah, kalau nunnya memang didomah, wajib didomah gitu loh ya. Wal kafu, dan juga kafnya. Wa adapun anuk itu ar-rasasu. Ar-rasasu apa tuh namanya? Jerjeran ya. Al-mudabi, yang dicairkan, timah yang dicairkan. Afana, semoga mengampuni nah kepada kita, atau menyembuhkan ya, artinya itu menjaga siapa nah kepada kita siapa Allah mingdalika, dari dituangi daripada cor-coran timah tersebut. Intaha, sudah selesai apa hadis. Wa ilal muzamari, dan juga mendengarkan apa itu namanya, gitar ya, gitar apa seruling muzamar itu. Bikasril mimi, dengan dibaca kasrah mimnya. Wa huwa adapun muzammar atau seruling itu barang yadribu, yang dibuat bihi dengan mal autari, beserta apa autar itu, gitar, senar ya, senar. Wa muzamarun, yaitu seruling. Muzamaru araqiyun, serulingnya orang Arab. Kama, seperti keterangan hukum qala, yang sudah berkata siapa Syekhul Islami Imam Al-Ghazali fil Fathi, di dalam kitab Al-Fath. Wad damburi, dan gendang. Bidomitoi, wat tomburi, dan biola ya, biola bukan gendang ya. Dan biola. Wa fil hadisi, dan itu di dalam hadis, man adapun barang siapa itu istama'a, mendengarkan siapa orang tersebut alatal malahi, kepada alat-alat yang melalaikan fit dunia, di dunia ini, lam yusma, maka tidak akan bisa mendengarkan siapa orang tersebut qiraatul qurra'i ahlil jannati, bacaan-bacaannya ahli bacanya ahli surga besok.
Wah, itu dia harus minta ampun sama Allah betul-betul kalau dengarkan. Kalau sudah tahu seperti ini ya kan. Nah, besok di akhirat tidak bisa dengar yang enak-enak, nah, itu repot. Mm-mm. Qolal mu'alif rahimahullah, tidak bisa dengar itu. Lu suara elok macam itu kok kau tidak dengar? Oh, rupanya di dunianya kita menghayati betul ya kan itu. Bukan sebagai ibaratnya itu penghibur wae, tapi dihayati betul, menjadi penikmat betul, menjadi penghamba betul. Ya. Itu ya. Pokok jangan menjadi penghamba betul ala ida gitu wae lah. Ngumumi kawannya gitu wae. Kawannya denger gitu wae. Nah, tidak didengar macam mana wong suaranya ado, kan begitu. Gitu ya. Ini bukan seruling alam, Mbak, maksudnya. Alat-alat pokok alat-alat musik itulah maksudnya ya. Itu. Alat musik di dunia kalau kok kita menikmati betul-betul yang menjadikan kita lalai, gitu loh maksudnya. Untungnya kok di sini itu ada alatul malahi, untungnya kok begitu. Alat yang menjadikan orang itu lalai. Nah, untungnya kok ada begitu. Jadi besok di akhirat tuh Pak Agus ada kelanya. Aku kan tidak lalai ya Allah. Wong wayahnya adan sama adan. Kan gitu. Nah, itu malahi itu artinya itu hilang betul. Adan yo lewat, sholatnya yo lewat, kegiatan yang baik yo lewat. Lah itu baru kan. Karena kan begitu tamhuha. Dulu kita ndak masuk akal Pak Topik ya, bahwa perbuatan buruk tuh andaikan kita ikuti dengan perbuatan baik, itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Nah, itu contoh tuh mudah Pak Topik. Pak Topik buat kopi kental-kental. Ya. Terus Pak Topik isi terus pakai air bersih. Terus itu lama-lama hilang kopi itu. Entah walaupun ndak bening nian itu, tapi ndak sekeruh awalnya. Nah, seidak-idaknya begitu. Tergantung kebaikannya tadi, mengikutinya sebanyak apa. Ya kalau kopinya kuantal nian, air putihnya cuma dikit, Bang Gudori, ya tetap hitam. Ya, tapi kalau terus banyak, ya kan ya lama-lama bilang betul. Itu gambaran kebaikan kita tadi seberapa gitu loh Pak Topik. Nah, enggak kok ibaratnya umpama sudah dosa besar, ya kan, diikuti sedekah 1.000 umpama, alaidah umpama. Ya ibarat air keruh dikasih air bening cuma dikit ya enggak ngaruh. Kan begitu gambarannya. Sudah tahu ini gambarannya Pak Janis ya? Nah, jadi secara akal tuh begitu. Kalau kok airnya tuh bersih terus, ya memang bersih terus. Lama-lama memang hilang, itu yang keruh itu hilang. Tapi kalau yang bersih tadi cuma dikit, Pak Topik tetap keruh. Tapi tetap berubah dikit lah. Kan gitu. Kira-kira macam itu Pak Topik ya, masuk akal ya. Nah, itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi umpama ya kan, Pak Topik jadi pembawa acara umpama ya kan. Imam pula umpama kan jadi pembawa acara organ umpama. Kalau bisa ya sudah tua suruh yang muda lah Pak. Nah, kita sekarang di bawah wae lah. Nonton wae, sudah gantinya yang muda-muda. Itu sudah zaman kita sudah lewat ya kan. Nah, kalau bisa yang biarlah yang muda-muda. Kan ibaratnya potensi tobatnya masih lama. Loh kalau kita kok tinggal nunggu hari H, ibaratnya kan gitu. Nah, jadi biar digantikan, jalan belakang ya. Kalau Ali Ibrahim mulai itu entahlah, saya udah ikut campur kalau masalah jalan belakang tuh. Nah, jadi seperti itu gambarannya mendengarkan alat malahi atau yang melalaikan kita di dunia. Ya sekiranya supaya kita tidak lalai, ya pokoknya wayahnya adan, kalau bisa adan. Syukur-syukur kalau kita dengar adan, kita berhenti dulu. Seminimalnya menghormati itu berhenti. Seminimalnya, ya. Nah, itu begitu. Sudah kita adan tidak, datang ke orang yang adan tidak untuk jamaah, musik kita berhenti ya tidak. Artinya kita sedikit pun tidak ada respon tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalai betul artinya. Lah yang seperti itulah yang mungkin dalam hadis ini dianggap seperti itu. Maka besok kita di akhirat tidak bisa mendengarkan ahli-ahli bacaan yang bagus. Wa minhum, dan itu termasuk ahlil qura atau yang bacaannya bagus itu Yusufa
Nabi Yusuf alaihissalam, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasairul aswati, dan sekiranya ucapan-ucapan atau suara-suara al-muharramatu yang diharamkan. Nah, ini minta tolong Pak artinya Pak ya. Katibli. Apa artinya? Katobli. Gendang. Dimaknai ya. Katoblil kaubati, seperti gendang kecil. Wakaman, dan seperti orang. Kaman seperti orang yathaka, yang yathaku, yang tertawa siapa orang tersebut bifasin, dengan perbuatan yang buruk. Dia sudah berbuat dosa, salah, malah gembira. Aku tadi dapat dosa, walah, senengan seperti itu. Lah itu termasuk maksiatnya telinga, atau mendengarkan itu, mendengarkan orang yang tertawa-tertawa karena sudah bermaksiat, aukidbin, atau berdusta. Wa kadrikril masawin nasi, dan juga menyebut-nyebut kejelekan manusia. Itu juga termasuk istilahnya maksiatnya daripada telinga. Mendengarkan orang yang menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Wakal istimai ilal ghibati, wakal istimai, dan juga berusaha mendengarkan ilal ghibati, kepada ghibah. Ghibah itu bagaimana sih Pak? Ngomongkan orang lain yang andaikan orang yang diomongkan tuh denger, itu tidak senang. Dan apa adanya. Nah, itu sudah bolak-balik ya. Itu namanya ghibah. Nah, itu. Nah, kalau tidak apa adanya namanya fitnah. Apa adanya ya Pak? Ya itu apa adanya, itu ghibah namanya. Wa namimatu, dan juga adu-adu. Nah, adu-adu itu omongan di sini dikasih tahukan orang yang diomongkan tadi, kadang ditambah-tambahi yang sehingganya menjadikan fitnah. Wasairul aqwali, dan sekiranya ucapan-ucapan al-muharramati yang diharamkan. Bikhilafi ma, berbeda dengan keadaan idadakhola, ketika masuk alaihi, kepada orang tersebut, apa sima'u, pendengaran, kohron, dengan memaksa. Aimin ghairi ikhtiari, artinya tanpa bisa memilih. Wa karohihi, dan juga tidak bisa membencinya. Artinya apa? Kita dalam keadaan di suatu majelis, yang majelis itu tidak bisa terhindar dari mungkin terdengar musik atau segala macam. Ya, mungkin musiknya di desa lain, terdengaran di desa kita. Nah, itu namanya kohron, terpaksa itu. Nah, musik tetangga. Nah, itu contohnya ya. Nah, bukan bisik-bisik tetangga loh Bang, musik tetangga. Kalau bisik-bisik tetangga tadi, kalau kita berusaha mendengarkan, ya itu telinga tadi, itu begitu ya. Bikhilafi ma, berbeda dengan keadaan idarodia, jika kok ridho atau rela, malah seneng orang tersebut, anhu, dari mendengarkan maksiat tersebut, walau kohron, walaupun dipaksa, fayahrumu, maka hukumnya baru haram, apa dalika, demikian mendengarkan yang kelihatannya terpaksa tapi malah dinikmati. Terpaksa tuh dengarkan itu, tapi hatinya ngikutin, ya itu namanya nggak terpaksa, artinya ridho itu, gitu loh ya, rela, seneng. Apa Bang? Itu ya, itu namanya ridho. Hati-hati itu membedakannya ya. Itu ya, maka itu termasuk maksiat telinga tadi, gitu loh. Tapi kalau hatinya itu ya gedek ibaratnya, kakinya ya udah goyang-goyang umpama kan, tangannya ya udah gini-gini, nah itu berarti namanya kohron. Tapi kalau lah itu tadi prasmanan kan Pak. Lah ini tadi ada kriterianya. Pak Janis kakinya gini-gini pada, tangannya gini-gini pada, sambil apa? Kalau begitu tuh berarti namanya menikmati, bukan terpaksa ya. Nah, itu. Jadi bisa bedakan ya. Artinya kalau memang kita kan yang tahu kan hati kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita menikmati apa? Memang tidak senang. Lah kan begitu. Ya salah satunya nampaknya Mas Fikri nampaknya begitu tadi, kakinya sambil goyang-goyang. Rokoknya sambil wah, itu berarti menikmati ya, termasuk maksiat telinga tadi ya.
Sudah kriterianya sudah bisa membedakan ya. Maka kalau yang seperti itu memang menikmati walaupun seolah-olah itu terpaksa ya tetap hukumnya haram tadi. Walazimahu dan wajibhu kepada orang tersebut apa al-ingkaru ingkar atau tidak setuju. Ikhina idin ketika demikian keadaan wal izalatu dan juga menghilangkan an qadarin dari kotoran ala izalati dalika atas wal izalatu dan meninggalkan ingkodar jika mampu siapa orang tersebut. Jadi kira-kira andaikan kok mampu meninggalkannya, ya ditinggalkan. Andaikan tidak bisa, ya macam mana lagi itu tadi. Yang penting di hati memang tidak menikmati. Yang tahu kita menikmati dan tidak itu kita, ya kan? Apapun segala sesuatu itu, entah baik entah buruk, tanyakan kepada diri kita sendiri dulu. Baik apa buruk nih ya? Nah, kan begitu. Nah, itu nanti biasanya nanti ketemu, ya kan? Nah, kalau kok kita menikmatinya tadi ya termasuk yang haram tadi, ya kan? Tapi hukum ini untuk kita. Kaki ibaratnya Pak Janis sama Kang Deddy berdebat pula. Oh, kau kaki mau gitu-gitu gitu kok. Tidak menikmati macam mana? Tidak boleh untuk begitu. Ini untuk amalan kita sendiri. Ala izalati dalika atas menghilangkan hal tersebut ma'akau nih. Beserta adanya orang tersebut itu mukallafan orang yang sadar. Mukallaf itu bagaimana sih? Islam balik berakal itu disebut mukallaf. Islam balik berakal itu disebut mukallaf. Musliman dan juga sebagai orang Islam. Faslun fi ba'dil ma'asil aidi yaitu sebagian maksiat-maksiatnya tangan. Nah, ini tinggal Pak Janis besok masuk koda. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nyesal loh, siapa di Indonesia yang nyiptakan lagu dangdut? Karena itulah musik yang banyak. Ya. Musik itu ada pembeda beda. Kasidah ya kan. Contoh, kasidah sekarang kan alatnya lengkap. Kayak marawis lengkap. Ada sulingnya, ada apa ya. Nah, yang kok suling termasuk suling tuh lah, Mas. Berarti marawis pun Sama bae. Cari marawis yang ada detik sulingnya. Ya segendangnya ada musik lah. Masalah kasidah sekarang lengkap Hmm. punya. Kompangan yang enggak ada kompangan. Pakai organ juga pakai organ lagi. Kompangan. Tekok lagi apa sih? Sudah sekarang mustahik zakat ya.